Cek cek 1 2 3. Sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 10 semester 2 program belajar kejar paket C. Maaf itu salah ya, kejar paket C ya harusnya. Kejar paket C kesetaraan Taiwan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi malam ada kesalahan teknis sehingga saya tidak bisa masuk untuk mengajar teman-teman sekalian di kelas 10 semester 2 untuk pelajaran sosiologi pertemuan ke-13. Komputer saya tadi malam sama sekali tidak mau masuk ya, tidak mau masuk login ke Windows karena seperti biasanya itu update otomatis Windows saya itu selalu saya on kan. Jadi kalau connect sama internet biasanya itu langsung download sendiri update-nya. Terus kalau waktu komputer saya matikan itu dia akan install dari update-nya tadi. Jadi diterapkan update-nya tadi dan biasanya setelah saya matikan itu semua proses selesai. Tapi yang kemarin ketika saya hidupkan lagi, sebenarnya saya sudah mengantisipasi sih kalau memang terjadi seperti itu, sehingga kemarin malam itu saya coba hidupkan komputer saya itu 1 jam sebelum kelas dimulai. Jadi jam 8 malam saya coba untuk menghidupkan komputer saya, dan apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah komputer saya masih melanjutkan install update sisanya. Jadi dari 60% sampai 100% gitu, dan itu memakan waktu yang cukup lama dari biasanya. Biasanya itu hanya memakan waktu kurang lebih maksimal itu 10 menit sudah selesai. Tapi tadi malam terus setelah saya tunggu-tunggu hingga sampai kurang lebih 1,5 jam dan tidak mau login. Dan terpaksa teman-teman sekalian tadi malam saya tidak bisa mengajar teman-teman sekalian. Ya, sesuai dengan janji saya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar teman-teman sekalian sebagai pengganti pelajaran atau kelas tadi malam ya, tentang materi yang masih sama, yaitu tentang sosiologi sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan masalah sosial. Mengingatkan teman-teman sekalian pada pada pagi hari ini atau pada saat ini, maaf, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-13. Itu artinya hanya mengingatkan saja bahwa satu semester kita di semester 2 kelas 10 ini mempunyai jumlah total pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan, sehingga kalau malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13, itu artinya masih ada 1 kali pertemuan lagi sebelum teman-teman sekalian menghadapi evaluasi belajar yang terakhir, yaitu evaluasi belajar ujian akhir semester sebagai evaluasi yang mengukur teman-teman sekalian apakah bisa
kompeten atau artinya bisa lulus di semester ini kemudian naik ke kelas berikutnya atau semester berikutnya atau tidak, begitu. Dan jangan khawatir teman-teman sekalian, dan ini sesuai dengan program dan rencana saya gitu ya, rencana pembelajaran malam hari ini. Sebenarnya ini adalah materi terakhir hari ini. Hari ini merupakan materi terakhir, bab terakhir, sehingga nanti pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-14 akan saya gunakan untuk pendalaman materi atau tes-tes soal, supaya teman-teman sekalian nanti bisa ada gambaran untuk mengerjakan soal-soal ujian akhir semester di pertemuan yang terakhir nanti, di di tahap evaluasi yang terakhir nanti di semester 2 ini. Oke. Saya sudah menyiapkan materi ini, jadi teman-teman sekalian silahkan cek di YouTube ya. Cek di YouTube, materi ini akan saya uploadkan di YouTube dan saya akan bagikan linknya ke teman-teman sekalian supaya tadi malam kalian masuk pun tidak ada yang sia-sia. Jadi saya tetap memberikan solusi bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak utang saya mengajar gitu ya, sama sekali, karena memang tadi malam bukan di luar kuasa saya ya. Berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Jadi sosiologi sebagai alternatif solusi pemecahan masalah dan permasalahan masalah sosial. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Walaupun kegiatan belajar pada kesempatan hari ini adalah offline ya, tidak online, jadi saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan kalian, tetapi saya harapkan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan di link komen, link YouTube yang akan saya bagikan setelah pelajaran yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan ini selesai. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kajian ilmu sosiologi, di mana kajian-kajian tersebut membantu kita sebagai siswa atau sebagai akademisi ya, sebagai calon-calon akademisi nantinya yang bisa bekerja di penelitian atau gimana, untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita membicarakan tentang sosiologi ya, berarti kita kembali lagi mengingatkan bahwa sosiologi itu mempelajari tentang manusia. Tidak hanya satu manusia saja, tetapi banyak sekali manusia ya yang terhimpun dalam masyarakat. Masyarakat itu senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat itu tidak stagnan, artinya tidak hanya diam saja, selalu bergerak. Bergeraknya tidak hanya bergerak secara kasat mata ya, artinya berjalan, kemudian duduk, berdiri dan sebagainya, tapi bergerak juga dalam artian berkembang ya, dari kecil kemudian besar, dan tidak hanya fisik saja yang berkembang, tetapi permasalahan-permasalahan pun juga mengalami perubahan dan mengalami perkembangan. Karena masyarakat senantiasa mengalami perkembangan, itu artinya akan terjadi juga di dalam kehidupan masyarakat tersebut perubahan yang namanya perubahan sosial. Mari kita bahas. Apa itu perubahan sosial? Ini dia. Jadi yang namanya perubahan sosial itu adalah segala perubahan. Ya, artinya berubah ya, tidak sama dari yang sebelumnya dengan yang sekarang itu tidak sama, itu namanya perubahan.
adanya perbedaan, adanya pergantian dan sebagainya, itu namanya perubahan ya. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ya, jadi yang berubah itu tidak hanya tubuh masyarakat itu sendiri, tapi segala sesuatu, segala apapun aspek yang ada di dalam lembaga kemasyarakatan, yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang kemudian mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi kalau sesuatu itu berubah di dalam suatu masyarakat dan kemudian mempengaruhi sistem sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga sistem sosial itu yang tadinya berlaku sempit kemudian berlaku luas, nah itu mengalami perubahan. Nah, artinya perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial yang termasuk di dalamnya mungkin perubahan nilai-nilai, peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, kemudian sikap-sikap. Kita lihat, oh dengan adanya perubahan sosial tersebut, sikap masyarakat itu jadi berbeda, misalnya lebih menghargai satu sama lain, lebih tolerir satu sama lain kepada masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, ataupun pola-pola perilaku, misalnya semakin lama kok semakin tidak ada sopan santun dan sebagainya ya. Nah, itu namanya terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial artinya tidak hanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam individu, tetapi perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat tidak hanya dalam satu aspek, tetapi banyak aspek seperti tadi ya, perubahan nilai-nilai, perubahan sikap, perilaku ya di dalam kelompok masyarakat. Ya, kita masih membicarakan tentang perubahan sosial lagi. Ya, perubahan sosial itu biasanya dilihat dari waktu-waktu yang diperlukan ya. Jadi ya kalau kita melihat sebuah perubahan, itu pasti akan kita relasikan atau kita hubungkan dengan waktu ya. Apakah perubahan tersebut memerlukan waktu yang lama ataukah perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, ini dilihat dari waktu di sini ya. Jika perubahan sosial ini dilihat dari waktu yang diperlukan. Kalau dilihat dari waktu yang diperlukan, ini ada dua teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusi. Yang namanya teori evolusi di sini yang namanya teori evolusi di sini yaitu teori yang mengemukakan bahwa perubahan, baik itu perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, itu terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi tadi perubahan sosial dapat dilihat dari waktu yang diperlukan ya. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, evolusi ini adalah sebuah perubahan, baik itu perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat yang terjadi dan memerlukan waktu yang relatif lama dan terjadinya juga sangat lambat ya. Berbeda dengan teori revolusi. Teori revolusi ini merupakan perubahan secara cepat dan mendalam ya. Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat dan mendalam. Jadi ada evolusi, ada revolusi, dan yang terakhir adalah involusi. Involusi yaitu suatu bentuk perubahan yang mirip dengan jalan di tempat. Jadi dia sebenarnya berubah, tetapi kalau dilihat-lihat kayak nggak berubah gitu loh. Jadi hanya jalan di tempat, tidak maju, tidak mundur, dan sebagainya gitu. Kemudian apa yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi? Nah, kita harus tahu juga tentang sebab terjadinya perubahan sosial. Kenapa kok perubahan sosial itu bisa terjadi dalam kehidupan kita?
Yang pertama karena bertambahnya ilmu, jelas ya. Masyarakat setiap seiring bertambahnya waktu ya, dulu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu banyak orang-orang atau masyarakat yang tidak sekolah, sehingga proses perubahan sosial pun terjadi sangat lambat gitu ya. Perubahan sosial tetap terjadi, tetapi kalau kita bedakan dengan perubahan sosial yang terjadi pada saat sekarang ini ya, ilmu salah satunya yang mempengaruhi. Banyak sekali penemuan-penemuan terbaru, kemudian sekarang terlahir banyak sekali profesor-profesor, banyak orang-orang pintar gara-gara sekolah sampai S2, S3, profesor, doktor, dan sebagainya. Nah, itu mengakibatkan perubahan sosial terjadi sangat cepat. Nah, itulah kenapa salah satunya terjadinya perubahan sosial itu karena bertambahnya ilmu. Selain itu pengetahuan, hampir sama penjelasannya ya. Jadi banyak sekarang ilmu pengetahuan yang lahir. Jadi mata kuliah atau bidang studi itu tidak hanya mempelajari satu saja. Kalau dulu berapa puluh tahun yang lalu mungkin yang pelajaran yang anak-anak pelajari di sekolah itu mungkin hanya pelajaran-pelajaran pasti seperti matematika, IPA. Nah, sekarang kita ada sosiologi, kemudian ada geografi dan sebagainya. Semakin banyaknya pengetahuan sehingga orang-orang yang tadinya belajar tentang pengetahuan tersebut, pengetahuannya bertambah dan mereka memiliki gagasan atau ide-ide terbaru untuk melakukan perubahan, dan perubahan sosial pun terjadi. Teknologi juga penting. Zaman dulu ya, mungkin untuk menghubungi satu orang dengan orang lain itu masih menggunakan metode konvensional, masih menggunakan burung merpati misalnya, atau telepati, atau mengirim surat. Nah, sekarang sudah tren gitu ya. Kemudian diganti adanya teknologi, adanya handphone. Waktu itu bisa kirim SMS, bisa telepon, semakin mudah. Nah, seiring bertambahnya waktu zaman yang semakin maju dan berkembang, ditemukannya teknologi yang namanya internet, smartphone, laptop, komputer, dan sebagainya, yaitu menjadikan komunikasi antara seseorang dengan orang lain itu semakin mudah. Sekarang ada Line, ada WhatsApp, ada apalagi fitur video call dan sebagainya, membuat kita tuh semakin mudah ya, semakin mengalami perubahan. Apa perubahannya? Ya tentu perubahannya sangat besar sekali ya, dari efisiensi waktu, kemudian biaya dan sebagainya. Kalau dulu kita menghubungi seseorang, misalnya ada rekan mau nikah ya, dan temannya ada jauh di negara sana, ataupun misalnya yang mau menikah ada di Pulau Sumatera, kemudian teman-temannya banyak di Pulau Jawa. Karena waktu itu tidak ada SMS, tidak ada telepon itu ya, bisanya pakai surat. Nah, kan memakan waktu tuh untuk mengirimkan surat, memberitahu bahwa akan ada pernikahan. Jadi mereka memanage waktu itu jauh-jauh hari, sehingga itu tidak efisien waktu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang bisa dibelas dengan metode grup gitu ya, metode grup, memberikan informasi pada orang-orang gitu dengan sangat mudah, memberikan informasinya, sekali kirim langsung semuanya bisa mendapatkan informasinya melalui WhatsApp, melalui grup Facebook dan sebagainya. Itu sangat mudah, itu karena teknologi. Kemudian yang keempat, peristiwa perang atau bencana alam. Nah, karena adanya perang atau bencana alam, perubahan sosial terjadi. Misalnya karena bencana alam ya, masyarakat menjadi berubah tata hidupnya. Hidup di samping gunung yang 5 tahun sekali misalnya terjadi letusan, dan itu akan membuat masyarakat menjadi berubah tata hidupnya, menjadi semakin aware, semakin waspada. Jika ada tanda-tanda tertentu yang memungkinkan itu merupakan tanda-tanda gunung meletus, mereka sudah bisa paham kemana harus bertindak gitu. Nah, itu tentang perubahan, tentang terjadi terkait dengan bencana alam. Seperti contoh lain, karena peperangan ya,
Dulu bangsa Jepang saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat karena bangsa Jepang itu melakukan pembaharuan restorasi di bidang ilmu pengetahuan, sehingga banyak warganya yang memiliki pengetahuan yang tinggi, kemudian memiliki ide-ide yang cukup brilian ya, cukup pintar, dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga Jepang termasuk negara yang maju seperti sekarang. Berbeda dengan Irak, Irak sekarang mengalami kemunduran di segala bidang ya, karena banyak sekali peperangan di negara Irak tersebut, sehingga apa-apapun sulit, apa-apapun mahal, dikit-dikit dibom, dikit-dikit perang gitu ya, sehingga untuk mengembangkan masyarakat itu susah dengan kondisi yang tidak aman tersebut, sehingga di segala bidang, di aspek bidang di Irak, baik pendidikan, teknologi, pengetahuan, itu terjadi kemunduran. Nah, ini perubahan sosial ke arah yang mundur, ke arah yang lebih negatif. Ya, bagaimana kita melihat perubahan sosial dalam hubungan sosial? Perubahan sosial dalam hubungan sosial itu bisa kita lihat dalam 3 aspek. Yang pertama adalah perubahan relasi sosial formal, yang kedua perubahan relasi sosial informal, dan yang ketiga merupakan perubahan relasi sosial rumah tangga. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu perubahan relasi sosial formal? Perubahan relasi sosial formal itu merupakan perubahan interaksi individu di dalam kelompok formal antara individu dengan individu di luar kelompoknya maupun hubungan-hubungan lainnya secara resmi. Jadi kita lihat di sini kata-kata formal. Jadi perubahan relasi formal ini adalah perubahan relasi di mana hubungan-hubungan terjadi di bidang-bidang formal. Contohnya di bidang-bidang organisasi ya, aktivitas-aktivitas kegiatan organisasi. Berbeda dengan perubahan relasi sosial informal. Namanya informal berarti dia tidak resmi. Ya. Jadi perubahan relasi sosial informal yaitu perubahan interrelasi di dalam kegiatan-kegiatan informal. Contohnya, jika zaman dahulu orang membantu orang lain karena gotong royong, sekarang orang-orang ingin mendapatkan upah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perubahan relasi sosial rumah tangga. Perubahan relasi sosial dalam rumah tangga yaitu perubahan yang terjadi dalam anggota keluarga, seperti berkumpul dengan anggota keluarga setiap hari. Ini dampak sosial perubahan sosial. Ada yang berdampak negatif dan tentu saja ada yang berdampak positif. Yang berdampak negatif itu jika perubahan sosial itu menimbulkan masalah-masalah sosial. Nah, ini penerapan sosiologi bisa diterapkan di dalam masalah ekonomi, di mana kegiatan ekonomi manusia itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada 4 faktor penting dalam interaksi sosial ekonomi, yaitu tanah, tenaga kerja, kapital, dan manajemen. Biasanya bisa berubah di 4 faktor tersebut. Misalnya perubahan penguasaan dan pemanfaatan tanah, industri, dan perubahan profesi. Kemudian yang kedua adalah masalah suku, agama, ras, dan golongan. Masalah suku, agama, ras, dan golongan ini merupakan masalah yang paling banyak muncul di Indonesia. Karena biasa ya, Indonesia ini kan bentuk atau diciptakan bahwa Indonesia ini negara yang majemuk, artinya negara yang bermacam-macam, memiliki perbedaan suku, perbedaan agama, ras, dan antar golongan masyarakat di Indonesia. Bukan menunjuk pada perbedaan fisik, tetapi berkembang pada perbedaan macam-macam hal-hal tersebut tadi.
Oke, baik, selesai. Waktu kita cuma hanya 1 jam pelajaran, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan nanti cek lagi di YouTube uploadan materinya, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup materi pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat siang, selamat pagi.